guys, welcome back to my YouTube channel. 언젠가 그려왔던 미래가 so high 언제부터인지 곁에 내가 so nice Oh la 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 Oh la 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 있잖아. Halo, kali ini aku bakalan review dan bagi-bagi ID Villa Bali 3 lantai modern guys. Jadi ID-nya bakalan ada di video, kalian tonton videonya sampai akhir dan jangan skip videonya biar kalian gak ketinggalan ID-nya ya. Sekarang kita bakalan langsung aja ke videonya, tonton sampai akhir teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini dia bangunannya. Bangunannya ada di laut gitu, ada di pinggir pantai. Dan ini tuh ada dua sisi gitu loh. Jadi mereka tuh di depan bisa jadi spot buat foto. Dan di sampingnya juga kayak gini. Tuh aku paling suka sama bagian sampingnya sih. Soalnya dia tuh kayak kelihatan bener-bener abstrak tapi estetik gitu. Ini tuh namanya tuh Villa Bali ya teman-teman. Ini mirip lumayan sama villa yang ada di Bali-Bali gitu, yang aku lihat di sosial media. Oh ya, anyways, mohon maaf banget kalau suara aku aneh atau kayak kurang enak didengar, soalnya aku lagi kurang enak badan, jadi ya suara aku kayak gini. Oke, kita langsung aja review ya guys. Jadi pertama di sini tuh tentunya ada tempat untuk mobil. Di sini ada pohon kelapa ya. Ini yang paling wajib banget. Di rumah aku tuh ada pohon kelapa di samping rumahnya, itu kayak wajib banget. Di bagian sini ada pohon kelapa lagi. Sekarang kita next ke bagian depan sini. Kita langsung aja masuk ke bagian depannya teman-teman. Oke nih, ini setelah masuk ini ada seperti biasa ada pintu geser. Ini tempat untuk mobil lumayan luas ya guys. Tuh kayak gini, lumayan luas banget menurutku. Di bagian sini ada maksud aku ada cherry blossom sama ada flower yellow. Dan terus bagian sini ada plant A. Terus kita lanjut ke bagian sini. Ada pagar seperti biasa. Aku selalu ngasih nggak selalu sih. Ini cuma kayak aku lagi ada kesempatan buat bikin pagar, jadi udah deh. Di sini ada cherry blossom sama tree. Aku juga bikin ada flower line white. Oke, lanjut lagi teman-teman. Setelah dari terasnya ini, kita lanjut ke bagian dalam rumahnya. Rumahnya itu semuanya ada 3 lantai. Dan lantai yang paling atas atau rooftop itu kosong karena aku kehabisan props. Kita lanjut ke bagian sini. Ini seperti ini untuk tampak depannya. Terus di bagian sini kalian bisa lihat, kalian bisa ke bagian sini lewat sini ya. Pintu masuknya tuh ada 2, yang pertama dari depan sini dan yang kedua ada dari samping sebelah sini teman-teman tuh. Tapi nanti itu kita review belakangan, kita bakalan masuk dulu ke bagian dalam rumahnya. Oke teman-teman, bagian dalam rumahnya di sini tuh setelah kalian masuk tentunya bakalan langsung ketemu sama ruang tamu. Untuk ruang tamunya benar-benar sesimpel itu. Aku bikin sengaja simple supaya enggak kelihatannya tuh lebih elegan gitu loh. Nggak tahu kenapa akhir-akhir ini aku lebih suka sesuatu yang simple gitu. Aku bikin kayak gini, ada 2 sofa, tentunya cukup untuk 6 orang. Mejanya aku bikin abstrak. Ada lampu gantung seperti biasa. Di bagian sini aku bikin ada plan A. Terus ada kayak gitu. Di sini ada lukisan juga. Setelah dari ruang tamu ini yang minimalis, cuma dia kelihatan estetik ya. Kita lanjut ke bagian bagian mana dulu nih? Di sini tuh ada 1 kamar. Ini ada yang paling spesial di rumah ini tuh ada liftnya gitu loh teman-teman. Jadi ini tuh lift dan di setiap lantai itu pasti ada ini. Dan kalian tahu, jadi lift ini tuh kayak langsung nembus, kalian bisa langsung terbang, jadi gak perlu naik tangga gitu. Tapi nanti kita lewat sini atau lewat tangga sini ya. Kita bisa lewat dua-duanya. Lanjut deh, kita lanjut ke tempat makan. Untuk tempat makannya ini cukup untuk 8 orang maybe. Terus bagian sini ada mandarins, ada plan A. Untuk bagian temboknya tuh aku lebih dominan putih sih untuk rumah kali ini. Gak tahu kenapa kayak lebih suka warna putih. Akhir-akhir ini kayak yang nude gitu. Di sini ada pintu geser kaca gitu. Nah terus bagian sini aku bikin ada tempat buat santai. Ini tuh kayak gazebo gitu teman-teman. Di sini tuh sebenarnya bisa
bikin tempat duduk juga, tapi itu terserah kalian sih. Di bagian atas ada plan A, ada maksud aku ada walem. Terus bagian sini tuh ada 2 plan A, ada 4 sofa, meja sama mandarins biar gak kosong-kosong banget. Dan tentunya di sini ada kolam renang. Kayaknya kalau nggak ada kolam renang tuh kayak aneh banget gak sih rumahnya. Jadi akhirnya di sini aku bikin kolam renang kayak gini teman-teman. Kolam renangnya itu kayak persegi panjang dan menurut aku ini lumayan cakep sih. Lanjut lagi, kita setelah dari ruang makan ini, aku bikin kayak persegi gitu. Awalnya aku mau bikin kayak silinder, tapi menurut aku itu ribet sih. Jadi kita lanjut ke bagian selanjutnya. Di bagian sini, ini kalian bisa lihat ada ruang keluarga. Di sini emang tanpa sekat, jadi dia kelihatan kayak luas banget. Yang paling aku suka di rumah ini tuh bagian rak TV-nya. Dia tuh kayak kelihatan elegan banget kalau kalian lihat di sini. Tuh, dia tuh kayak bagus banget gak sih? Kayak modern banget gitu kesannya. Oke deh, kita lanjut. Di bagian sini itu ada letter U. Aku pakai sofa letter U, cuma yang di bagian sini aku bikin kayak nggak ada kepalanya gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak nggak ada sandarannya gitu. Nah, terus bagian sini tuh ada meja silinder. Aku pakai abstrak lagi. Gak tau sih, aku kayak lebih suka abstrak yang nggak terlalu monoton gitu loh. Lanjut lagi, di sini ada dapurnya atau kitchen area. Untuk bagian dapurnya emang kayak nggak kayak pada umumnya sini, kayak lebih sepi gitu. Soalnya di sini kan kamarnya tuh ada berapa ya? Ada 3 kalau nggak salah. Ada 4. Ada kamar bayi, ada playground juga. Jadi benar-benar apa ya? Kayak secukup itu. Apa sih namanya tuh, kayak lengkap ya, selengkap itu. Jadi aku berusaha buat dia tuh benar-benar cukup biar nggak kekurangan ID satupun. Oke, ini kita lagi ada di kamar mandi. Ini tentunya aku pakai shower, terus sama bathtub juga. Kamar mandinya tuh ada 2, di lantai 1 sama di lantai 3. Ini kamar mandi utama ya, dia tuh kayak gede, tapi ya biasa aja sih. Bagian sininya aku suka, dia nggak terlalu monoton, bagus menurutku. Lanjut lagi, setelah dari kamar mandi kita bakalan langsung masuk ke bagian kamar tidur pertama. Ini bisa kalian jadiin sebagai kamar tidur tamu ataupun kamar anak, juga cocok banget. Di bagian sini kalian bisa ganti walem ini jadi TV, tapi terserah. Kalau aku lebih suka walem aja, soalnya dia kayak kelihatan lebih simple. Di bagian sini sebenarnya awalnya tuh pintu gitu guys, cuma kayak aku kurang suka aja, jadi udah aku ganti pakai kaca. Kacanya aku lebih suka kotak-kotak kayak gini, dia kelihatan lebih lebih menantang gitu loh. Di bagian sini tentunya aku pakai lampu gantung sama tree. Untuk kasurnya dia monoton banget, jujur aku kurang suka banget sama kasurnya, soalnya dia kayak otakku lagi buntu banget teman-teman. Jadi udah lah ya. Ada laci sama plan A. Di sini ada tempat untuk kerja atau belajar. Di lantai kedua nanti tuh ada tempat ruangan khusus buat kerja gitu sama belajar. Jadi di kamar lantai 2 itu nggak ada tempat kerja. Ini ada tempat makeup. Ini not bad. Aku suka, dia kayak benar-benar villa banget gitu. Di bagian sini ada cermin yang gede banget sama ada lemari. Untuk kamar pertama ini, aku jujur kurang suka, tapi semoga kalian suka. Oh ya, ini tangga buat menuju ke lantai 2. Kalian bisa lewat sini atau bisa lewat lift yang tadi aku tunjukin yang ada di sana. Nah, ini dia lantai 2. Untuk lantai 2, sama aja untuk tata letak ruangannya, cuma beda-beda. Di sini ada lift. Nah, ini dia liftnya teman-teman. Sekarang kita bisa naik ke lantai ketiga lewat lift ini. Nanti kita coba ya kalau kita mau ke lantai ketiga. Kita bisa juga lewat tangga kok. Nah, kita review bagian mana ya? Aku jujur bingung sih. Kita review bagian ini deh. Yang aku bilang tadi, ini ada tempat kerja. Emang sesimpel itu. Di sini aku kayak lebih suka, dia tuh kayak rumahnya tuh kayak bener-bener kayak misterius banget loh. Kalau aku bikin rumahnya tuh nggak biasa. Jadi nggak gunain banyak props juga. Nah, terus bagian sini ada, kalian bisa lihat sendiri, di sini tuh ada rak buku gitu. Ada tempat kerjanya, ada laptop sama printer. Nggak tahu otak aku lagi nge-lag banget guys, jadi kayak aku cuma kasih printer sama 2 zabotan di sini. Untuk bagian temboknya biar gak terlalu monoton, jadi aku kasih kayak dia hiasan sedikit-sedikit tembok yang terpisah. Tentunya maksud aku villa itu nggak afdol ya kalau nggak ada piano kayak gini. Jadi biar lebih mewah, aku kasih piano putih kayak gini. Awalnya mau hitam sih, cuma kalau hitam nanti warnanya tuh nyatu guys sama warna meja ini. Untuk mejanya ini benar-benar gede, tapi aku suka nih. Kalian lihat secara keseluruhan mejanya kayak gini. Ada jam di tengahnya, terus di kedua sisinya tuh aku kasih tree, sama di bagian sini tuh ada tempat untuk belajar. Ini khusus untuk anak-anaknya, dan ini untuk orang dewasa tentunya ya teman-teman. Oke, kayaknya cukup sih.
Kita lanjut ke ruangan selanjutnya deh ya teman-teman. Nah kayak gini kurang lebih ini untuk ruang kerjanya, workroom anjay. Oke Alex ya, kita masuk ke bagian mana dulu nih? Kita masuk ke bagian kamar baby dulu deh. Untuk kamar babynya di sini aku lumayan puas. Aku nilainya 10/10 untuk kamar baby kali ini. Meskipun mungkin ini nggak sesuai ekspektasi kalian, tapi bagi aku ini bener-bener udah bagus banget. Bagian sini ada kayak sofa. Nah ini yang paling aku suka. Dia tuh kayak gazebo gitu teman-teman. Jadi kalian bisa kalau mamanya lagi capek itu bisa nungguin babynya sambil tiduran di sini. Jadi gitu. Oke, lanjut lagi. Di sini ada sofa. Terus aku kenapa kasih zabutan? Ini tuh untuk kakinya teman-teman. Untuk kaki si ibu kalau emang dia lagi duduk terus kecapean. Terus di sini tuh ada laci, ada rak. Ini cuma raknya kosong karena propsnya habis. Di sini ada jendela. Di sini tuh banyak banget jendela anyway. Di bagian sini ada kayak ini hiasan buat dedeknya supaya nggak nangis gitu loh. Dan ya like this. Oke, kita next lagi. Untuk kamar babynya aku lumayan suka. Dan ini kali pertama sih. Dan ini adalah kamar baby terluas yang pernah aku bikin selama aku bikin bangunan. Oke, kita next lagi teman-teman ke bangunan selanjutnya. Ke ruangan selanjutnya. Di sini tuh ada playground. Ini tuh banyak banget dari kalian yang request pengen dibikinin playground di dalam rumah, dan akhirnya aku bikinin playground kayak gini. Jujur aku tuh baru pertama kali bikin playground di rumah, jadi ini bad banget menurutku. Kalian bisa lihat di sini ada rak, terus raknya tuh kayak rainbow, nggak rainbow sih, cuma cuma orange sama blue. Terus ada bebek yellow, ada plant A di kedua sisinya. Dan ini tuh kayak yang kemah-kemahan gitu, tau nggak sih kalian? Ya pasti tau lah ya, kayak apa ya, kayak tenda gitu. Di sini ada kayak dadu-dadu gitu, aku nggak tahu. Terus ini tempat untuk belajar. Ini ada dadu-dadu lagi, ada lemari untuk naruh mainannya. Di sini ada sofa, ada walem. Di sini ada bola-bola dan ya kayak gini untuk bagian playgroundnya. Kita lanjut lagi ke ruangan selanjutnya. Ke ruangan terakhir ya, ini adalah kamar tidur. Ini bisa jadi untuk kamar tidur utama ataupun kamar tidur anak. Dan ini kamar tidur, menurut aku ini benar-benar sesimpel itu. Aku kurang suka sih sama kamar tidur di lantai 2. Dia tuh kehabisan props gitu loh. Ini adalah kamar tidur yang terakhir yang aku dekor, jadi dia kehabisan props. Di sini ada tempat makeup, ada lemarinya tuh kayak ada kaca gitu. Ini kayak lucu sih gitu kan. Terus bagian sini ada sofa biar gak terlalu kosong juga. Ada walem dan ada laci. Oke, aku rasa cukup. Kita masuk ke bagian balkon teman-teman. Untuk balkonnya ini benar-benar luas banget. Dan aku kasih 2 tempat santai kayak gini biar dia lebih lengkap. Kita next lagi ke ruangan selanjutnya, yaitu ke lantai ketiga. Nah, lantai ketiga sekarang kita bakalan naik lift yang ada di sini. Nah, kan kalau lewat tangga tuh lumayan ribet ya, jadi kita naik lift aja teman-teman. Tuh kan, udah sampai di lantai ketiga. Kalau kalian naik tangga, kalian bisa lewat sini. Dan ini yang paling aku suka itu lampunya kayak gemes gitu sih. Oke, next teman-teman, kita masuk dulu ke bagian kamarnya deh. Ini kamar ketiga yang ada di lantai 3. Aku lumayan suka sama kamar kali ini, soalnya dia kayak simple tapi kelihatan bagus gitu. Pertama di sini ada laci, ada lampu gantung, ada walem, ada kasur tentunya. Di bagian sini ada tempat makeup dan ini ada lemari. Ini lemari bagus banget kayak dia. Oh my god, aku suka banget sama lemarinya. Dia tuh kayak bagus sih. Dia tuh kayak apa ya? Kayak beda sama yang next. Di sini tuh ada tempat untuk kerja, karena di lantai kedua ini nggak ada tempat khusus buat kerja, kayak ruangan khusus kerja. Jadi aku bikin tempat kerjanya tuh di bagian kamarnya gitu teman-teman. Nah terus kita lanjut lagi ke bagian roof, balkon, ke lantai ketiga. Ada 2 sofa tentunya ya. Jadi seperti ini teman-teman tuh. Nah di sini tuh sebenarnya mau aku tambahin kayak mini bar gitu di atas ini, cuma karena propsnya nggak cukup, jadi udah deh aku kosongin teman-teman. Sedih sih, tapi gak apa-apa ya, soalnya di dalam juga udah lengkap banget. Kita lanjut lagi ke dalam. Ini yang paling banyak banget di request itu adalah ini tuh pertama ada tempat aku tempat duduk-duduk gitu, kayak duduk santai sama keluarga. Dan di bagian sini ada musola. Ini paling banyak di request itu musola ya teman-teman. Nah untuk bentukan musolanya tuh seperti ini. Ini tuh kayak, ini aku pakai zabuton. Ini ceritanya tuh kayak sajidah gitu, kayak gini. Menurut aku ini lumayan sih guys. Nah terus bagian sini kayak gini aja. Kita lanjut lagi ke bagian di sini tuh ada bioskop mini gitu, dan juga ini yang aku sebutin tadi adalah kamar mandi kedua yang ada di lantai ketiga. Kita lanjut ke tempat untuk nonton. Di sini kayak simple dan kayak pada umumnya sama aja sih. Ini ada tempat nonton tentunya.
Nah, kayak gini teman-teman, ini bener-bener banyak banget sih. Ini ada jendela sebenarnya, cuma karena kan kalau kalau bioskop itu kan kalau mulu. Intinya kalau nggak gelap itu kurang afdol, jadi aku tambahin itu. Oke teman-teman, aku rasa cukup untuk video kali ini. Kalau emang sudah sesuai ekspektasi kalian, aku mohon maaf dan semoga kalian suka sama video aku kali ini, karena menurut aku ini adalah rumah paling lengkap yang pernah aku bikin kayak gitu. Cuma ini kurang minibar aja sih guys. Ya semoga aja kalian suka ini di ID-nya, bisa di-save dan diedit. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram aku di @fitriasidikia. Jangan lupa buat teman-teman, like bangunannya, dan kalian jangan salah gunain bangunannya. Kalau emang kalian mau pakai, kalian silakan izin di kolom komentar ya teman-teman. Aku udah baca kok. Dan jangan lupa untuk tag aku nantinya kalau kalian udah upload video bangunan aku untuk konten kalian. Anyways, makasih banget guys, sejauh ini kalian udah ngedukung aku dan aku bisa bikin rumah-rumah baru. Mungkin next video aku bakalan bikin satu ID, soalnya jujur pakai 2 ID itu bikin pusing. Kayak aku bikin ini semalaman. Aku tadi tidur sekitar jam 2 malam dan lanjut lagi setelah subuh bikin ini. Kayak bener-bener kejar tayang banget guys, ini metodenya tuh. Tapi gak apa-apa karena kalian setia menunggu, jadi aku juga semangat buat upload videonya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, semoga kalian suka.